Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-23 tahun 1441 Hijriah. Artinya kita berada pada 10 hari terakhir Ramadan. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Suatu nikmat yang tak terhingga kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kajian Ramadan kali ini kami akan mengangkat tema keteladanan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Mungkin banyak dari kita tidak begitu mengenal nama beliau. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba mengangkat kisah beliau. Saat ini di 10 hari Ramadan ini kita berusaha untuk terus meningkatkan ibadah kita dengan semua amalan-amalan kita, terutama amalan-amalan utama. Di mana dalam 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Artinya kita untuk meningkatkan terus ibadah kita sehingga pada gilirannya nanti dapat menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara umum kita dan sebagian besar kita diberi oleh Allah kesehatan atau kesempurnaan fisik, jasmani dan rohani. Jasmani, panca indera kita lengkap. Namun apakah kita telah menggunakannya semua panca indera kita sesuai dengan yang disyariatkan atau yang diharapkan oleh Allah kepada kita sebagai makhluknya? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mencoba mengangkat kisah sahabat Rasulullah tersebut. Abdullah Ummi Maktum secara fisik memiliki kekurangan, yakni tidak penglihatannya tidak sempurna atau buta. Namun beliau memiliki ketajaman mata hati. Dan beliau juga termasuk salah satu ashabikum al-awwalun. Sahabat atau orang-orang yang awal masuk Islam. Beliau juga adalah muazin selain dari sahabat Bilal bin Rabah. Dan beliau juga yang menjadikan sebab atau asbabun nuzul dari turunnya surah ke-80, yakni surat Al-Abasa. Kisahnya dimulai ketika Rasulullah di Mekah menerima pembesar kafir Quraisy. Di saat beliau menerima para pembesar tersebut dan sedang serius berbicara, tiba-tiba sahabat Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah. Cuma Rasulullah
berpaling. Beliau menghadap kepada para pembesar Quraisy. Oleh karenanya Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Abasa ini. Saat itu Rasulullah tidak menghiraukan pertanyaan dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tersebut. Sehingga ketika sahabat tersebut bertanya, apakah ada yang menggangguku ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan kembali pembicaraannya ke para pembesar tersebut. Dengan harapan para pembesar tersebut akan mau memeluk Islam atau mereka memberikan kemudahan kepada para sahabat yang sedang menyebarkan agama Islam. Setelah selesai berbicara dengan para pembesar Quraisy tersebut, Rasulullah hendak pulang. Dan ketika itu beliau merasa sakit di bagian perutnya. Saat itulah turun ayat atau surat Abasa tersebut. Abasa artinya dia yang bermuka masam. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Rasulullah kita tahu adalah manusia agung. Mungkin kau disebut manusia yang paling sempurna. Hanya Nabi Muhammad SAW lah orangnya. Namun saat tersebut beliau berlaku demikian. Oleh karena itu Allah menegurnya. Di ayat tersebut selanjutnya menyatakan bahwa karena ada orang buta yang datang kepadamu. Yang dimaksud orang buta adalah sahabat Abdullah Ummi Maktum tersebut. Oleh karena itu Rasulullah merasa bersalah dan merasa kepada sahabat Abdullah Ummi Maktum untuk memuliakannya. Oleh karena itu sejak saat itu Rasulullah memperhatikan sahabat tersebut. Kalau beliau belum datang, suka ditanyakan oleh Rasulullah, apa kabar keadaannya? Sahabat Abdullah Ummi Maktum tersebut juga seorang muazin. Karena itu pada bulan Ramadan, Rasulullah pernah bersabda, makan minumlah kalian hingga terdengar Abdullah ibnu Ummi Maktum azan. Jadi saat itu sebagai muazin utama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Dan ketika fajar, subuh, sahabat Abdullah Ummi Maktum. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat di Mekah, sedemikian gencar tekanan kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Demikian juga sahabat Abdullah Ummi Maktum tersebut ikut hijrah ke Madinah. Bahkan ketika di Madinah, Rasulullah sempat mengangkat Abdullah Ummi Maktum ini sebagai wakilnya. Sebagai wakil dalam arti ketika Rasulullah pergi berjihad ke medan perang atau tidak berada di Madinah, maka sahabat tersebut yang menggantikannya, terutama di imam sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat Rasulullah tersebut mungkin jarang kita mendengar namanya. Cuma ternyata beliau walaupun memiliki keterbatasan fisik, yakni buta matanya,
Cuma ternyata beliau memiliki hati yang luar biasa. Sampai Allah mengabadikannya di dalam satu surat di Al-Quran tersebut. Beliau ini ketika terjadi pertempuran, para teman-teman atau sahabatnya pergi berjihad, dia mengungkapkan untuk mengikuti jihad. Cuma para sahabat yang lain mengingatkan bahwa ada disebutkan di ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 85. Maaf, ayat 95. Yang artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang. Mengetahui dirinya tidak bisa ikut berperang, Abdullah bin Ummi Maktum berkeinginan kuat untuk melaksanakan jihad tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya ada ayat yang turun. Yang tambahnya yakni selain yang mempunyai uzur. Mungkin nanti kaum muslimat dapat melihatnya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 dan seterusnya. Sampai suatu ketika di peperangan Qadisiyah, beliau sempat ikut berperang. Beliau membawa bendera panji hitam. Dan beliau pun menemui syahid di sana. Sahabat tersebut tercatat sebagai Muslim pertama yang buta ikut berjihad. Dari sedikit kisah yang saya sebutkan di atas, kita ambil hikmahnya. Salah satunya, Allah maupun Rasulnya tidaklah melihat fisik seseorang itu. Jadi fisik seseorang tidak menentukan kadar keimanan dan ketakwaannya. Sahabat tersebut walau memiliki keterbatasan fisik, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beliau adalah manusia yang luar biasa. Sekarang kita mulai introspeksi atau muhasabah diri kita. Di 10 malam terakhir ini juga kita perbanyak muhasabah. Bagaimana dengan diri kita yang telah diberi oleh Allah kesempurnaan fisik, panca indera? Apakah telah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada teman kita, sahabat kita? Apakah hidup kita ini telah kita manfaatkan secara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Mari, dengan kisah ini, saya mengetuk hati para kaum muslimin muslimat. Kalau kita merasa memiliki kekurangan, baik secara fisik atau secara ekonomi, secara pengetahuan, ingatlah bahwa semua itu di mata Allah tidak berarti apa-apanya. Yang dihargai oleh Allah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, sebagai manusia yang beriman adalah ketakwaannya. Oleh karena itu, mari dalam bulan Ramadan ini masih ada sekitar 7 hari lagi. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita tingkatkan ibadah kita dengan semangat dan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Mantapkan tauhid kita. La ilaha illallah. Jangan kita meninggal kecuali dalam Islam. Semoga yang sedikit ini
bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.